time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas MD8 Baik. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Public Speaking. Adapun materi yang dibahas oleh kelompok kami yaitu mengenai speak. Public speaking merupakan proses menyampaikan informasi, pendapat, atau ide kepada audiens secara lisan. Public speaking bisa digunakan dalam berbagai situasi seperti presentasi, bisnis, pidato, politik, seminar, kuliah, dan lain sebagainya. Adapun poin pertama yaitu S. S yaitu share. Share ideal berbagai ide. Public speaking adalah tentang berbagai ide dan informasi kepada audiens. Artinya, public speaking adalah sarana untuk berbagai informasi, ide, atau gagasan kepada audiens. Tujuan utama adalah menyampaikan suatu yang bermanfaat, menginspirasi, atau memberikan wawasan baru kepada pendengar. Contohnya yaitu seminar pendidikan. Seorang dosen memberikan seminar tentang pentingnya literasi digital kepada mahasiswa. Ia menjelaskan bagaimana penggunaan internet yang bijak dapat meningkatkan kualitas belajar dan karir mahasiswa di masa depan. Seminar ini bertujuan untuk berbagi informasi penting yang dapat memberikan wawasan baru bagi audiens tentang literasi digital. Adapun poin kedua yaitu P. P yaitu persuade, mempengaruhi audiens. Public speaking mempengaruhi audiens melalui argumen, emosi, atau logika. Artinya, public speaking sering digunakan untuk meyakinkan atau membujuk audiens agar menerima pendapat, gagasan, atau ajakan tertentu. Teknik yang digunakan bisa berupa argumentasi yang logis, cerita yang menginspirasi, atau data yang kuat. Contohnya yaitu kampanye anti narkoba. Seorang mantan pecandu narkoba berbicara dalam kampanye anti narkoba di sekolah. Ia menceritakan pengalaman pribadinya dan dampak buruk yang ia alami, lalu membagikan data tentang bahayanya narkoba bagi kesehatan dan masa depan. Dengan berbagai cerita nyata dan data, pembicara berusaha meyakinkan audiens untuk menjauhi narkoba. Yang ketiga yaitu E. E adalah engage, membangun keterlibatan dengan audiens. Public speaking membangun keterlibatan dengan audiens melalui kontak mata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Artinya, pembicara yang baik tidak hanya berbicara, tetapi juga membalikan audiens melalui kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan interaksi langsung. Ini membuat audiens merasa terhubung dan lebih memahami pesan yang disampaikan. Nah, adapun contohnya yaitu workshop. Pengembangan diri. Seorang trainer dalam workshop public speaking for beginners meminta peserta untuk mencoba berbicara di depan umum secara bergantian. Ia juga menggunakan humor dan sesi tanya jawab agar suasana lebih interaktif. Melalui aktivitas langsung dan interaksi, audiens merasa lebih terlibat dalam workshop dan lebih percaya diri dalam berbicara di depan umum. Adapun poin keempat yaitu A. Adapt, menyesuaikan dengan audiens dan situasi. Public speaking menyesuaikan pesan dengan audiens, konteks, dan situasi. Artinya, setiap audiens memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Seorang pembicara yang aktif harus dapat menyesuaikan gaya bicara, bahasa, dan contoh yang digunakan agar sesuai dengan konteks dan karakter audiens. Contohnya yaitu presentasi di sekolah dan perusahaan. Seorang ahli keuangan memberikan presentasi di dua tempat berbeda, yaitu di sekolah dan di perusahaan. Saat berbicara di sekolah, ia menggunakan bahasa sederhana dan contoh sehari-hari tentang cara menabung. Saat berbicara
di perusahaan, ia menggunakan istilah ekonomi dan analisis investasi yang lebih mendalam. Pembicara menyesuaikan gaya penyampaiannya agar audiens lebih mudah memahami materi sesuai dengan latar belakang materi. Adapun poin kelima yaitu knowledgeable, memahami materi dengan baik. Public speaking harus memahami materi yang disampaikan dengan baik. Artinya, seorang pembicara yang baik harus menguasai materi yang disampaikan agar dapat menjelaskan dengan percaya diri dan menjawab pertanyaan audiens dengan jelas. Contohnya yaitu kuliah umum oleh profesor. Seorang profesor di bidang teknologi memberikan kuliah umum tentang kecerdasan buatan AI. Ia menjelaskan konsep AI secara mendalam, menjawab pertanyaan audiens dengan fakta, dan memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Karena proses penguasaan materinya dengan baik, ia dapat menjelaskan secara jelas dan menjawab pertanyaan audiens dengan percaya diri. Nah, adapun kesimpulan dari 5 poin yang saya sudah bahas yaitu public speaking adalah keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, pengetahuan audiens, membangun keterlibatan, menyesuaikan pesan dengan situasi, dan memahami materi dengan baik dengan konsep speak. Ketika public speaking dilakukan dengan baik, audiens akan lebih mudah memahami dan menerima informasi yang disampaikan. Keterampilan ini sangat berguna dalam berbagai situasi seperti presentasi, seminar, kampanye, atau workshop. Oleh karena itu, pemahaman dan melatih teknik public speaking dapat membantu seseorang menjadi komunikator yang lebih baik dan percaya diri. Adapun pentingnya belajar public speaking. Pentingnya belajar public speaking karena meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Keterampilan ini juga membantu dalam dunia kerja, memungkinkan seseorang menyampaikan ide dengan jelas, menyampaikan audiens, dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Selain itu, public speaking berperan dalam membangun kepemimpinan dan mempengaruhi orang lain secara aktif. Dengan menguasai public speaking, seseorang dapat lebih percaya diri dalam presentasi, wawancara, dan interaksi sosial, sehingga mendukung kesuksesan di berbagai bidang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.